Demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling mengingatkan di dalam hal kebaikan dan kesabaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka sampailah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, Mau'izatul Hasanah, sekaligus doa yang akan disampaikan oleh beliau Haji Agus Ahmad Kafabihi dari Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kepada beliau dihaturkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madanil hidayah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madanil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kiram yang kami muliakan, segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh, para bini sepuh, para hadirin dan hadirat, wabil khusus nakhussu bidzikri Romo Kiai Haji Subaji dan segenap keluarga Pondok Darul Aulia, yang mana semoga oleh Allah selalu senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuwajjah bersama dalam sebuah majelis, yang mana harapan kita semoga majelis ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, karena barang siapa yang di dalam sebuah majelis di situ terdengar syiar-syiar Allah, mengagungkan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menaungi rahmat di dalam masjid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kepentingan kita mengikuti acara-acara semacam ini, seperti acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara haflah akhirus sana, kepentingannya itu sangat besar. Di antaranya yakni menimbulkan atau menumbuhkan di dalam rasa hati kita keimanan yang teguh, akan lebih menimbulkan ketakwaan yang lebih dalam, akan menimbulkan kecintaan kita untuk lebih mencintai agama Islam lebih dalam. Dikatakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Akan diceritakan rusul-rusul kepada kalian, rusul-rusul sebelum kamu, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya hati kamu akan merasa lebih teguh, akan merasa lebih kokoh,
ma nuthabbitu bihi fuadak. Karena dengan kita sering menderek pengajian kados niki, mengikuti acara-acara besar kados niki, niki kan teng jerone akan diceritakan kisah para ulama, akan diceritakan kisah para nabi, para habaib, sehingga ketika kita ngrungokne cerita-cerita tersebut akan ada rasa timbul cinta akan lebih kepada beliau-beliau. Ketika rasa cinta tersebut sudah timbul kepada para ulama, kepada para nabi, kepada para rasul, para habaib, ketika cinta tersebut sudah tumbuh, insya Allah apapun yang beliau-beliau lakukan akan kita ikuti. Karena salah satu keajaiban cinta adalah mengikutinya seorang yang mencinta kepada yang dicintai. Contohipun, ibu-ibu tepang kalih sing jenenge sinetron Ikatan Cinta. Sing pemeran wedoke sinten namine, Bu? Napa? Andini. Andini nggih. Andin. Ibu-ibu sampun terlena atau sudah kadung seneng sing jenenge karo sinetron Ikatan Cinta. Wes kadung seneng, kadung tresno, bahasan sing pemeran wedok iku mau bahasan gawe klambi warna ijo batik delalah viral. Akhirnya ibu-ibu mau benok pasar golek enten boten klambi sing kados Andin niki enten boten. Andin gawe kludung warna biru dawa wonten nggih digoleki teng pasar. Karena kenapa? Karena faktor rasa cinta tersebut kepada Andin. Sama hanya ketika panjenengan sudah muncul rasa cinta tersebut kepada para aulia, para waliullah, para habaib, para kiai, dengan sering-sering derek pengajian kados niki, insyaallah nopo ingkang dilampahi para aulia, para nabi, para ulama, insyaallah panjenengan ikuti. Niki adalah salah satu keajaiban daripada cinta. Wonten malih niki sing bagi anak muda, wonten sing jenenge artis Korea jenenge BTS. Semerep mboten BTS. Artis Korea, boyband Korea sing wonge lanang-lanang enek 7. Ya. Niku mawon ngetokne produk sing jenenge McD, McDonald. Ngetokne produk sing jenenge kopi BTS, ngoten mawon ditumbas. Karena apa? Karena faktor kecintaan mereka kepada BTS. Dah niyo umpama cintane datang ulama. Mula niku monggo panjenengan sedanten Bapak Ibu sekalian, umpami wonten acara-acara kados niki panjenengan dugeni, panjenengan meloi, meskipun panjenengan niku teng majelis niku mboten paham napa isine, napa pas teko adalah tilem mboten napa-napa, tetap wonten poin plus di antarane yakni ada keberkahan. Ngrungokne dawuhe kiai, ngrungokne dawuhe wong alim niku termasuk tabaruk bisam'ihim. Ngrungokne tok itu bisa menghasilkan suatu keberkahan. Keberkahane pripun? Keberkahane wong ngrungokne wong ngaji niku pripun? Nggih, macam-macam bentuke. Enten sing barokah niku bentuke diumpamakne berupa duit akeh. Jadi toko pengajian wis lungguh gak paham atau kadang ngantuk nggih tilem teng pengajian, mulai-mulai nggawa keberkahan delalah sesuai karo Gusti Allah rezekine atau dodolane delalah diparingi dodolan sing lancar. Niku juga minangka barokah. Karena al barokatu fa idza halat fil mal aktsarathu, akan dibuat banyak hartanya orang tersebut. Seandainya barokah tersebut ini kok delalah enten tiang kula derek pengajian, sering derek pengajian tapi kok gak sugih-sugih, pripun toh niku jarene pengajian niku gari barokah. Loh, barokah niku mboten mesti soal duit. Barokah niku mboten mesti soal harta. Ojo dikira ngelu pengajian tujuannya ben sugih tok, mboten. Macam-macam bentuk barokah niku. Fa idza halat al barakatu fil walad aslahathu.
Seandainya barokah itu masuk kepada anak, anak akan dijadikan sebagai anak yang solih. Sinten sing boten purun gadah anak sing soleh. Anak yang soleh itu luar biasa manfaatnya, luar biasa efeknya. Bahkan bisa menolong orang tua ketika orang tua menerima siksa di alam kubur, luar biasa. Enten malih kula nderek pengajian tiap hari, pun 5 tahun kula nderek pengajian. Tapi yo ora sugih, anak kula yo ora mondok. Niki pripun? Anak kula nggih mboten ngaji, angel tuturane. Terus jarene barokah, endi barokahe? Sik panjenengan terus nderek pengajian pun lami, terus pun keboten patek sugih-sugih banget, dan anaknya juga kangelane angel kandhanane. Pun sakniki jenengan kapan kae pernah sing jenenge lara napa mboten? Kok mboten nate to Pak Yai? Lah niku termasuk minangka barokah. Fa idza halat al barakatu fil jasad, akan disehatkan jasad tersebut. Luar biasa, diparingi awak sing sehat niku juga minangka fadhalah, termasuk keutamaan yang luar biasa. Jenengan milih pundi? Milih sugih tapi loro-loro napa sehat tapi kecukupan? Dengan jenengan duwe mobil 50, rumahnya ada 10, tapi loro stroke. Kalih jenengan duwe motor sitok, mobilnya yo gak duwe lah, tapi sehatnya luar biasa, gak pernah loro. Pilih pundi jenengan? Nah, lagi nikmat sehat itu luar biasa. Maka dari itu ini adalah beragam yang namanya barokah. Barokah itu macam-macam. Jangan dikira barokah itu mesti soal harta, bukan. Jenengan gadah umur sing panjang niku juga minangka barokah. Jenengan gadah jasad sing sehat, awak sing sehat niku juga minangka barokah. Jenengan gadah umur sing panjang niku juga minangka barokah. Jenengan gadah anak yang solih itu juga minangka barokah. Dan jenengan gadah rezeki sing halal sing manfaat itu juga minangka barokah. Maka pada malam hari ini mari kita berdoa, kita berharap semoga majelis ini dipenuhi dengan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita tadi telah menyaksikan wisuda takhtiman juz 30 dan juga hataman Alfiyah Ibnu Malik. Ini luar biasa, sungguh pencapaian yang luar biasa. Semoga teman adik-adik yang tadi sudah menghatamkan juz 30, yang sudah wisuda Alfiyah Ibnu Malik diberi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Gusti Allah niku maringi anak niku berupa hadiah, berupa amanah, berupa titipan. Ya, kathah tiyang niku teng Jawi sing nyuwun sewu dereng diparingi yuga, dereng diparingi anak. Ya, pengen gadah anak nemen. Ya, tapi setelah kita sebagai koncone, ya, masyarakat yang alhamdulillah oleh Allah diberi keberkahan berupa anak, maka salah satu untuk mensyukurinya, salah satu untuk menyayangi anak kita, maka hendaknya anak kita sayangi dengan pendidikan agama yang cukup, dengan pendidikan agama yang dalam. Jangan sampai kita punya anak kita dalam urusan agama, dalam urusan menyembah kepada Allah niki kurang. Sering terjadi di luar sana, mereka lebih mementingkan piye sok anakku kerja, piye sok anakku mangan, ora mementingne piye sok anakku nek arep ibadah. Dalam Al-Qur'an dikatakan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang sekelompok kamu, sekelompok yang mereka berada di akhir zaman, yang mana adha'us salata, mereka ini menia-niakan salat, tidak gelem salat, wattaba'us syahwat, dan mereka ini mengikuti syahwat mereka. Akhirnya bagaimana? Akhirnya fasawfa yalqauna ghayya,
mereka akan jatuh pada kerusakan. Ini adalah gambaran masa depan kita, gambaran anak-anak kita yang ketika anak kita tidak kaderisasi dengan agama yang baik. Mereka hanya memikirkan mata kuluna min ba'di, apa yang mereka makan setelah ini. Roto-roto saat ini kados niku. Ya. So anakku arep sekolah nak ndi yo, kerja piye yo, tidak memikirkan bagaimana kelak dia menjadi anak yang solih, bagaimana kelak mereka akan berguna bagi agama, bagaimana yang mereka sembah nanti, bagaimana ibadah mereka. Roto-roto wong tuwe koyo ngono. Padahal kaderisasi dalam bidang agama niku sangat penting, luar biasa. Ya, dikatakan terutama dalam masalah ilmu agama, pentingnya dalam proses pencarian soal masalah ilmu agama. Maka dari itu cara kita untuk menyayangi apa yang diberikan oleh kita berupa anak, salah satunya adalah kita didik mereka dengan pendidikan agama yang kuat, dengan pendidikan agama yang baik. Salah satunya di pondok pesantren. Maka pilihan Bapak Ibu memondokkan anaknya di Darul Ulia niku sangat luar biasa. Dengan harapan apa? Dengan harapan anakku nanti kelak bisa mulia dengan sebab keilmuan mereka, bisa mulia dengan keilmuan keagamaan mereka. Tiang niku oleh Allah diperintah untuk mencari ilmu. Ilmu niku enten kalane enten ilmu duniawiyah, enten ilmu tentang diniyah. Maka untuk urusan ilmu keagamaan itu hukumnya fardu ain, wajib. Karena apa? Karena hubungannya tentang keabsahan bagaimana dia beribadah kepada Allah. Gusti Allah niku ndadekne manungsa niku tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah. Bagaimana seorang manusia ketika masalah ibadah dia kepada Allah tidak diperhatikan, bagaimana dia mau hubungan dia kepada Allah tentang masalah keibadah. Kalau dia saja sholat tidak tahu, bersuci tidak tahu, mau coba Fatihah wae gak ngerti, bagaimana berhasil keabsahan dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah. Maka dari itu pentingnya ilmu agama adalah hukumnya adalah fardu ain. Maka dari itu ketika panjenengan gadah anak, maka yang paling prioritas utama yang harus diberikan kepada anak apa? Pun nak we kudu belajar ngaji, we kudu iso ngaji, iso maca Fatihah, iso maca Quran, itu wajib hukumnya. Jangan sampai memikirkan, nak ayo kamu sekolah sing dhuwur yo. Entar dulu itu hukum itu kedua. Yang penting anak bisa ngaji, bisa maca Fatihah, bisa sholat, bisa wudhu dengan baik, itu lebih penting daripada yang lain. Sampai kulorian niki nggih, kulorian kalih bapak kula niku dipun ancem. Ahmad, sampeyan gak gelem ngaji, kok sampeyan gak gelem ngaji, wis sampeyan golek mangan dhewe, golek duit dhewe. Bapak gak gelem mangani, bapak gak gelem kei duit. Kados niku kulorian diancam kados niku. Karena apa? Karena pentingnya seorang anak untuk fokus memahami tentang ilmu agama yang baik. Apa faedahnya? Faedahnya adalah kemuliaan akan mengiringi anak tersebut. Karena apa? Karena kemuliaan dengan ilmu akan lebih abadi daripada kemuliaan dengan yang lain. Contoh kecil, nyuwun sewu. Bapak presiden lah, dia dimuliakan oleh bawahannya dengan sebab apa? Dengan sebab status dia, jabatan dia sebagai presiden. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak jadi presiden, ya dia tidak akan dimuliakan lagi. Karena faktor kemuliaannya hanya sebatas jabatan saja. Tapi kalau kemuliaan dia itu dengan wasilah ilmu, terutama ilmu agama, dia tidak akan habis untuk dimuliakan. Contoh, enek wong anak jenengan delalah di pondok nih, jadi ustaz, jadi kiai, ya. Kemudian dia punya santri, punya ulama, punya jamaah, punya umat, ya. Maka kemuliaan dia sebagai pemimpin agama akan terus sampai akhir zaman, tidak akan habisnya. Karena kemuliaan dengan kemuliaan pakai ilmu, terutama ilmu agama. Lebih-lebih ketika anak panjenengan pesantren kan,
delalah anak jenengan niku dadi kiai, maka kemuliaan anak panjenengan akan mengangkat derajatnya orang tua. Syaraful walid bi syarafil walad. Seperti contoh Imam Abu Hanifah riyen salah satu mujtahid, salah satu imam besar. Niku riyen niku termasuk anak itu yang biasa, anak petani. Tapi nopo? Tapi anak ini ku bapak Imam Ibnu Hanifah niku delalah ngaji nih anak diaji nih, di ngaji nih. Ya. Sehingga bagaimana? Sehingga sekarang beliau ini menjadi imam, pemimpin para seluruh imam-imam para imam-imam fikih, ya. Imam Abu Hanifah luar biasa. Lah, bapaknya sing wong asli wong biasa loh diangkat derajatnya dengan sebab anaknya jadi ulama besar. Atau contoh kecil mawon, ya. Gadah anak bapaknya jenenge nyuwun sewu. Zaid lah, tiang biasa, dua anak jenenge Muhammad kemudian dia mondok ngaji, ya, ngaji di pondok pesantren, jadi kiai. Akhirnya piye? Akhirnya kemuliaan bapaknya akan diangkat derajatnya oleh anaknya, Kiai Haji Muhammad bin Zaid. Lah, nama Zaid sebagai bapaknya itu ikut atau apa namanya melu teng jenenge anak tersebut titelnya sudah menjadi seorang kiai. Ini luar biasa. Ini adalah salah satu kemuliaan dengan sebab ilmu agama, kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang tidak akan lekang oleh waktu daripada kemuliaan yang lain. Maka dari itu para hadirin, para bapak ibu sekalian, ketika kita punya anak, maka syukurilah anak tersebut dengan cara dipondokkan di pesantren, kan terutama di pesantren Darul Ulia ini. Di pesantren ini mengajarkan tidak hanya ilmu agama, tapi mengajarkan bagaimana akhlak yang baik, mengajarkan tata krama yang baik, ya. Padahal moralitas sebuah bangsa ini sekarang sedang dipertaruhkan. Banyak sekali paradigma atau doktrin-doktrin tentang masalah radikalisme ini luar biasa. Bagaimana kita ini krisis sosial, ya. Artinya krisis sosialnya bagaimana sekarang ada sebagian kelompok yang mereka ini dengan egoisnya tidak mau menerima kelompok yang lain. Omongannya mungkin zamannya pas bulan puasa, ya, gak oleh sing jenenge warung buka ra oleh. Berarti ini kan adalah bentuk keegoisan sebuah kelompok. Ojo sampai enek warung buka, ini kan egois semacam ini, ya. Tapi di pondok pesantren tidak diajarkan semacam itu. Di pondok pesantren diajarkan bagaimana mempunyai rasa toleransi yang tinggi, mempunyai rasa tawaduk yang tinggi, mempunyai rasa qanaah, rasa ikhlas yang tinggi. Ini luar biasa, yang mana hal-hal tersebut itu bisa kita praktekkan, kita bisa sosialisasikan ketika nanti bermasyarakat. Di pondok pesantren itu diajarkan bagaimana mempunyai rasa tawaduk. Berbeda di luar sana. Di luar sana semakin dia itu semakin kaya, itu malah semakin dihormati. Antara motor ninja karo motor Supra itu wis beda penghormatan. Antara mobil Mercy kali mobil Avanza niku pun benten. Niku kenapa? Karena di luar sana ke ego lebih dipertaruhkan. Berbeda kalau di pondok pesantren. Di pondok pesantren semakin dia tawadhu itu semakin dihormati. Nah, dia semakin sombong, semakin dia menunjukkan egonya, malah semakin dijauhi. Itu di pondok pesantren. Nah, butuhnya perihal moral yang semacam ini kita bangun di masyarakat. Di pondok pesantren niku semacam niku diajari bagaimana rasa tawadhu. Mereka diajarkan bagaimana untuk menghormati yang lain. Ojo menampakkan kekayaan, ojo menampakkan kesombongan. Teng pondok pesantren itu diajarkan salah satunya untuk pelatihan tawadhu niku diajarkan untuk husnudzon kepada orang lain. Ya, ketika kita sudah mempunyai rasa husnudzon kepada orang lain, insya Allah akan menciptakan rasa tawadhu. Contoh, teng pondok pesantren itu diajarkan, awakmu nek ketemu wong orang patek pinter, anggaplah orang gak patek pinter mau lebih baik daripada kamu. Jangan merasa kamu lebih pintar daripada dia. Anggaplah orang lain lebih baik daripada kamu. Ketemu orang bodoh, anggaplah orang bodoh itu lebih baik daripada kamu. Kok bisa?
orang bodoh lebih baik daripada kita. Orang bodoh itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena dia itu maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah dengan ketidaktahuannya. Sedangkan kita mendurhakai Allah dengan pengetahuan kita. Contoh mawon, enten tiang poso, ada orang puasa, dia makan, dia nggak tahu kalau makan itu batal. Dia nggak tahu kalau makan itu batal. Kira-kira makannya batal atau enggak? Tidak. Kalau ada orang puasa, dia tahu kalau makan itu batal. Dia tahu kalau makan itu batal. Dia makan, batal atau enggak puasanya? Batal. Berarti lebih baik mana? Yang tidak tahu apa yang tahu? Lebih baik mana? Yang tidak tahu. Tentunya yang tidak tahu lebih baik daripada yang tahu. Ini sudah diajarkan di pondok pesantren semacam itu. Ya, dengan kita mempunyai sifat husnudzon akan terciptalah rasa tawadhu yang tinggi. Berbeda kalau di luar sana. Contoh ya, kadang ini yang sering terjadi, lagi numpak motor, disalip, kau pinggire. Biasanya nggak terima, calonnya nggak terima. Akhirnya dibalap ganti karo sing sitoke. Di pondok pesantren nggak semacam niku. Diajari untuk selalu tawadhu, husnudzon. Langsung mawon, umpami disalip, paling sing nyalip iku mau kebelet ngising atau mau durung mangan isu atau piye, semacam itu. Dengan semacam itu, insya Allah rasa tawadhu itu akan tercipta dalam diri kita. Ketemu karo cah cilik di pesantren juga itu diajari untuk merasa anak kecil ini lebih baik daripada kita. Jangan merasa cilik-cilik ngerti apa. Nggak boleh di pondok pesantren, nggak boleh semacam itu. Ketika orang bertemu dengan anak kecil, anggaplah anak kecil itu juga lebih baik daripada kita. Ini adalah ilmu yang diterapkan di pondok pesantren untuk cara melatih rasa tawadhu kepada diri kita. Anggaplah anak kecil itu lebih baik daripada kita. Kok bisa anak kecil lebih baik daripada kita? Karena dia belum terlalu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sedangkan kita sudah kakean maksiat. Tentunya berarti dia lebih baik daripada kita. Ketemu orang sepuh sama, ketemu orang yang lebih tua sama. Jangan sampai kita, kamu tuh tua, sebentar lagi mati. Jangan. Di pondok pesantren diajarkan, tentunya orang tua itu lebih baik daripada kita. Kenapa lebih baik? Dia diberi oleh Allah umur yang panjang. Dia diberi oleh Allah umur yang melebihi daripada saya. Dan tentunya dia lebih banyak beribadah kepada Allah daripada saya. Tentunya dia lebih baik daripada saya. Ini sudah diajarkan di pondok pesantren, rasa husnudzon yang tinggi kepada orang lain. Ya. Dengan terciptanya rasa husnudzon, insya Allah rasa tawadhu akan muncul di antara kita. Koyok maneh biasanya teng pondok niku enten jenenge antri jeding, antri napa kamar mandi. Ya. Atau antri maem teng warung niku disrobot. Nggih mboten asal nesu, mboten asal. Tapi bagaimana di luar sana? Ya. Wong cuma disenggol tok, ditintok kadang nesu. Nah inilah bentuk moralitas yang mungkin kalau di luar sana ini semakin kacau. Justru pondok pesantren adalah garda terdepan untuk keutuhan sebuah negara. Ini luar biasa. Bagaimana kok garda terdepan? Wong pondok pesantren niku lho diajari qanaah. Terima apa adanya. Lauwe kasinan kira-kira diterima napa mboten? Segone atos diterima napa mboten? Diterima. Perihal semacam niku lho pondok pesantren niku lho diajarkan untuk menerima qanaah. Turune nok gone pundi? Nok gone gak patek kasur yo gak popo. Antri jeding yo gak popo. Jedinge banyune sithik, aduse cuma sak prit tok, mboten masalah. Diajari untuk legowo qanaah. Niku juga penting perihal pendidikan moral di bangsa sekarang. Beda kalau yang kelompok sebelah. Kelompok sebelah apa? Jangan masalah kuwi, masalah presiden gak dadi lo gak terima. Sing dadi iki turunkan dia ini gak boleh semacam ini, gak ada rasa qanaah yang tinggi. Kalaupun ada gak kecocokan, maka kritiklah dengan kritik yang membangun, dengan kritik yang baik. Seperti halnya Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina.
Allah mengutus kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Raja Fir'aun. Waktu itu Raja Fir'aun itu adalah sang penguasa negara tersebut dan dia benar-benar toho. Dia itu benar-benar lacut. Ya, kata Al-Quran, bahkan Al-Quran sudah menas Fir'aun itu termasuk pemimpin yang lacut, yang keji. Itu saja nek ngomong tentang Fir'aun, nek memberikan kritik kepada Fir'aun, itu kata Gusti Allah, faqula lahu qaulan layyina. Ucapkanlah dengan ucapan yang lembut, ojo terlalu barbar, jangan terlalu frontal, ojo maneh sampai demo-demo dan sebagainya. Ini nggak boleh yang semacam ini. Nah, di pesantren itu diajarkan semacam itu. Diajarkan untuk selalu qanaah, menerima apa adanya, menerima keputusan daripada sebuah pondok, menerima keputusan kiai. Orang diajarkan untuk malah melawan, enggak. Berbeda kalau di mahasiswa. Sekarang kita mawon di pondok pesantren, enten boten kiai santri demo kiai ini, enten boten wonten, boten bakal wonten. Tapi teng mahasiswa, teng pundi-pundi, enten boten mahasiswa demo dosen ini, demo rektore, wonten. Karena memang diajarkan semacam itu, diajarkan untuk berkelot atau namanya menyerang yang semacam itu. Tapi kalau di pondok pesantren, yang paling utama diajarkan di pondok pesantren apa? Yang pertama adalah manut, derek para kiai. Inilah salah satu keistimewaan daripada anak di pondok pesantren kami. Kata orang tua saya, ketika anak itu di pondok pesantren kan, insya Allah rezeki neti yang sepah niku diparingi barokah. Boten enten istilahnya anak di pondok nih ibu ngedol motor, anak di pondok nih bapak ngedol sawah niku boten wonten. Sing wonten anak di kuliah nih ibu ngedol motor, enten boten. Ibu ngedol sawah gara-gara biayai kuliahi anak niki lah wonten kados niku. Ya. Lah, mila pondok pesantren niki monggo panjenengan sedanten tonggo-tonggone dijak anak-anak indang di pondok nih teng pondok Darul Ulia ya dimarek nih. Karena apa? Dengan panjenengan itu mondok nih anak teng pondok pesantren, ini adalah ikhtiar menjadi anak yang solih. Anak yang solih adalah anak yang nanti kelak menyelamatkan orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di kuburan. Tiang niku golek ganjaran ketika masih hidup niku gampang banget. Tiang ben angsal ganjaran ketika sudah masih hidup niku sangat gampang. Jenengan ngelakoni sholat, ngelakoni ngaji, ngelakoni sedekah, niku pun angsal kata ganjaran. Tapi nek pun meninggal, bagaimana cara mendapatkan ganjaran? Bagaimana memperoleh sebuah ganjaran? Salah satunya ya diantaranya adalah anak yang soleh, dua anak yang soleh yang kelak nanti mendoakan ketika orang tua sudah meninggal. Salah satunya apa? Di pondok nih. Niki kita Bapak Ibu sekalian, anaknya enten sing dereng mondok nang mboten? Enten nang mboten? Nek enten monggo di pondok nih teng Darul Ulia dituntas nih. Insyaallah anak panjenengan ketika manto saking pondok Darul Ulia didadekne anak yang soleh. Enten cerita riyen niku wonten teng kitab niki nenten namanya Qodi. Qodi niku pemerintah lah, ya. Pemerintah. Niku gadah bojo lagi meteng. Gadah bojo lagi meteng, pemerintah niku si bupati lah, selain bupati lah, ya. Nek teng kitab namanya Qodi. Bupati niku delalah kalih Gusti Allah didadekne bupati sing semena-mena, zalim. Tukang korupsi semena-mena karo rakyatnya, ya, keji, ya. Delalah kersane Gusti Allah, bupati niku mau ninggal dunia di tengah jalan. Meninggalkan istri sedang hamil. Kemudian istri ditinggal oleh suami, ya. Istri kemudian melahirkan tanpa adanya sang suami, merawat anaknya sendirian, ya. Kemudian inisiatif daripada sang istri, anaknya tersebut ini dingajikne teng ustadz sebelah. Dingajikne kon belajar maca Fatihah, kon belajar ubudiyah, kon belajar sholat. Dingajikne. Nah, suatu saat karena memang sang ayah ini, sang bupati iku mau bupati sing zalim, sing semena-mena tukang korupsi, iku mau ndelala pas meninggal no akhirat iku mau disiksa, teng kuburan iku disiksa. Karena faktor amaliyahe.
Amalia elek disiksa. Akhirnya piye? Akhirnya disiksa terus menerus ya. Dan di dunia sang anak kemudian karena sudah umur 6 tahun ya, 6 tahunan lah sang anak tersebut, ini sudah mahir untuk membaca Fatihah, sudah mahir untuk sholat, sudah mahir untuk membaca doa yang ditujukan kepada orang tuanya. Akhirnya diajarkanlah sang anak untuk berdoa kepada ayahnya yang sudah meninggal. Ya, diajarkan, ayo nak maca donga, ngirimono Fatihah tinggi bapakmu sing meninggal. Ya. Akhirnya sang anak memberikan doa kepada ayahnya yang sudah meninggal tiap hari didoakan ayahnya. Sang ayah dikubur, ini disiksa. Pada suatu saat Allah memanggil malaikat, kamu kesini. Pripun Gusti Allah, tolong bebaskan siksa orang tua ini, bebaskan siksa bupati ini, ojo disiksa maneh. Malaikat gak terima, loh kok sakit Gusti Allah, padahal bupati iki mbiyen waktu uripe dia itu termasuk pemimpin yang zalim, semena-mena tukang korupsi, kok malah dibebaskan dari siksa, ini bagaimana? Kata Allah, apa kamu gak malu? Tiap hari sang anak berdoa kepada orang tuanya, memberikan kiriman Fatihah kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Mosok anak mendoakan aku gak ngampuni nonggone anak, nonggone bapake. Apa kamu gak izin? Apa aku gak izin? Aku izin nek ngono iku. Jadi Gusti Allah semacam itu. Saya malu ketika sang anak tiap hari berdoa kepada saya untuk meminta ampunan dari bapaknya, sedangkan saya gak ngampuni. Aku sing izin. Wes, tolong bebaskan tugas, bebaskan siksa kepada sang bupati tersebut atau sang ayah tersebut. Akhirnya barokah daripada doa anaknya tersebut, bapaknya akhirnya tersiksa daripada siksaku kubur. Ini adalah kedahsyatan doa anak yang soleh, luar biasa. Nah, dengan panjenengan mondok ini anak saged ibadah sing api, ngaji sing api, maca Fatihah sing api. Ini adalah regenerasi panjenengan supaya panjenengan nanti kelak bebas dari yang namanya siksa. Jenengan tinggal ketika sudah meninggal, jenengan tinggal enak etok, asal kiriman saking anak-anake, tunggu anak-anake. Apa maneh anake 10, wah kirimannya tambah luweh-luweh. Ya. Nek anake sitok yo kirimane sitok, tapi nek anake 10 kirimane yo 10. Kita purun mboten gadah anak 10. Kula niku dulure 11 tunggale. Nah, kula anak nomor sekawan. Ya. Dari satu istri Bu, mboten dua istri, mboten dua ibu, satu ibu. Ya. Nah, inilah betapa pentingnya kita mempunyai anak dan anak tersebut kemudian dipondokkan, dipesantrenkan untuk ikhtiar kita menjadi anak yang soleh. Mugi-mugi sedanten Bapak Ibu mriki diparingi yuga ingkang soleh sing kelak nanti akan mendoakan orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya terutama untuk anak-anak yang masih berada di pesantren, tolong ditutupkan, diselesaikan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jangan minder soal teman-teman kalian. Oh, koncoku gak mondok, koncoku kuliah dan sebagainya, gak usah pingin. Justru kamu itu oleh Allah dipilih sebagai hamba pilihan. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dengan Allah kebaikan, maka dia akan belajar ilmu agama. Berarti panjenengan oleh Allah sudah dipilih dari jutaan manusia. Gak usah iri dengan orang yang sudah kuliah di sana, kuliah di sini. Sudah nanti saja, sambil fokus dulu saja keagamaan kalian, tentang ubudiyah kalian. Sambil sementing membentengi diri kalian, ya, supaya kalian menjadi pribadi yang soleh. Jangan setengah-setengah, ditutupkan, diselesaikan. Ya, ini adalah pentingnya kita untuk mondok di pondok pesantren. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa, terutama Romo Yai Subaji. Mugi-mugi oleh Allah senantiasa diberi istiqomah, diberi umur yang panjang, fitaatillah, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng tadi sampun ditungakne kali Yai, kalau namung nambahi mawon. Karena donga niku nggih, donga niku nek dongane dilakoni karo bareng-bareng
insya Allah cepat makbule, insya Allah cepat terijabai. Contoh ngeten mawon, enten jenengan demo tengah jenge kantor wali kota dewe kira-kira dipetui gak karo wali kota nih? Ora, malah dikira wong gendeng malahan. Tapi nek jenengan demo niku wong kathah, kira-kira ditemuni mboten? Ditemuni. Niki lah gambaran donga. Monggo nek jenengan sering nderek ngaji-ngaji kados niki lho, pengajian ya, derek-derek majelis gede ngoten niki, jenengan wis nderek runtutan doane mawon ya. Menawa jenengan derek doane iso melu katutan keijabahi barokah doanipun niku. Kenapa? Dungane sareng-sareng bareng-bareng. Niki ijabahi insyaallah luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ala dinah walidus salih. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bihi wa rabbuna wa tarda. Hamdan la yanqadi wa la yabidu wa la yafna. Mil'ul samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika salihin wa bil ulama'ikal amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalih biasane tiyang sembah kula nek mantun donga diwaosi sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. wa sallim. Saderenge
datang para santri-santri Pondok Darul Ulia yang sudah selesai untuk belajar di pondok sini, jangan lupa kitabnya diperhatikan, jangan sampai cuma maknani tok, dipelajari tok, habis itu pulang kitabnya nggak diapa-apain, jangan dibuat pajangan tok, ya, karena yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Salah satu keistimewaan orang-orang untuk membaca kitab kuning, ya, kitab kuning itu kalau kata Al-Quran tasurunil nadhirin, akan membuat bunga bagi orang-orang yang membacanya, orang-orang yang melihatnya. Jadi kitab yang panjenengan pelajari di Pondok Darul Ulia, jangan sampai jenengan sia-siakan, jangan sampai jenengan telantarkan, dibuat pajangan saja enggak, dibaca lagi, diterus lagi, ya, terutama diamalkan apa yang panjenengan dapat, apa yang panjenengan peroleh di pondok sini diamalkan. Karena orang ketika mempunyai ilmu kok dia amalkan, maka yud'a fi malakutis samawati azima, akan diangkat oleh Allah di kerajaan langit sebagai nama yang tertinggi. Dan terutama Alfiyah, ya, Alfiyah apalagi Alfiyah niku kata Romo Yai Anwar Mansur Lirboyo, barang siapa yang bisa hatam Alfiyah, bisa hatam Alfiyah 1000 bait itu, insya Allah akan diberi kefutuhan min asbabil futuh, ilmu yang manfaat, ya. Dan jenengan juga ketika sudah punya ilmu, tentunya jadilah pribadi yang tawadu, ya, seperti kata Alfiyah itu, ya, bikrun mani'un satru haliman dana waman ataha khadi'an dalal muna. Ilmu itu ibarat seperti hanya perawan yang sulit digapai. Bagaimana cara menggapainya? Cara menggapainya adalah waman ataha khadi'an dalal muna. Caranya dengan cara khadi'an, tawadu, dengan adab asor, jangan sombong. Maka dengan semacam itu, insya Allah kita akan dalal muna, akan memperoleh sebuah kenugrahan. Jadi nek golek ilmu iku kudu sing tawadu. Seperti halnya ilmu ibarat air terjun, ibarat air. Air itu pasti akan turun kepada tempat yang lebih rendah. Tidak mungkin air akan naik kepada tempat yang lebih tinggi. Ya, dengan mempunyai rasa tawadu, insya Allah akan cepat dan akan langgeng dalam memperoleh ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Haji Agus Ahmad Kafabihi dari Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ditutup dengan doa sebagai satu wasilah pengharapan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tercapai dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan dan doa yang telah dipanjatkan, maka berakhir pula rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini. Dan marilah kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, sekilas info disampaikan. Alhamdulillah, pendapatan infak pada malam hari ini sebesar 3.894.500 rupiah. 3.894.500 rupiah. Semoga apa yang telah diberikan akan menjadi amal jariah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir, tentulah terdapat kesalahan dan kekurangan. Dari lubuk hati yang paling dalam, kepada hadirin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Semoga kebaikan, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpahkan kepada kita. Dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi